Seperti yang kita ketahui, batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Dulu, batik hanya digunakan di saat-saat tertentu. Bagaimana dengan sekarang? Apa bisa menjadi gaya hidup? Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Karsam. Saya lahir di Tuban tanggal 5 Juli 1968. Keseharian saya mengajar di program studi Diploma 4 Produksi Film dan Televisi. Selain itu saya diberi tanggung jawab menjadi Wakil Dekan Fakultas Teknologi dan Informasi. Itu kalau di kampus. Kemudian kalau di rumah, keseharian saya adalah Sabtu itu saya selalu membimbing anak-anak di SMP Negeri 1 Ploso untuk belajar melukis, kemudian anak-anak dari SMA Negeri Ploso untuk mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi seni. Itu adalah keseharian saya. Di Jombang itu saya menggunakan pendekatan nama desa Ploso. Nah, Ploso itu ternyata berasal dari kata daun ya. Ada daun Ploso, kemudian ada daun Jombang, begitu. Nah, dari daun Ploso, daun Jombang saya kembangkan menjadi sebuah motif gitu. Nah, itu saya kembangkan ke macam-macam daerah. Kalau misalnya di Pacitan itu dari buah pace dan seterusnya. Jadi batik mulai berkembang sampai hari ini. Tetapi pada saat ini khususnya batik tulis sedikit mengalami kalau boleh saya katakan tuh mengalami satu tantangan baru karena banyaknya batik yang berkembang saat ini, termasuk batik dari luar negeri, yaitu batik printing. Begitu, itu menjadi tantangan kita pada saat ini. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan era teknologi ini, batik berkembang terus dengan pendekatan-pendekatan teknologi. Misalnya wajan yang dulunya tradisi seperti itu akhirnya sekarang menggunakan wajan listrik. Kemudian canting yang dulunya canting manual sekarang ada canting elektrik. Kemudian membuat motif yang awalnya hanya menggunakan tangan manual sekarang bisa menggunakan software Photoshop, Corel, begitu. Nah, itu membantu sekali untuk pengembangan batik seiring dengan perkembangan teknologi saat ini gitu. Pada saat ini di Indonesia sedang berkembang batik impor gitu ya, khususnya dari Korea, dari Cina, dari India. Kalau kita datang ke Tanah Abang di Jakarta sana itu banyak batik impor. Nah, kondisi ini memprihatinkan bagi pembatik di Indonesia begitu. Kenapa demikian? Karena batik impor itu kan batik cap, harganya jauh sangat murah. 50.000 itu bisa dapat 2 meter gitu ya. Kemudian 100.000 itu kelihatannya motifnya sudah wah begitu. Nah, ini yang membahayakan adalah bagi masyarakat Indonesia yang tidak memahami batik. Yang dimaksudkan batik adalah esensinya gitu ya, atau definisi dari batik adalah membuat titik. Jadi canting yang keluar dari titiknya itu, membuat titik-titik itu, atau yang disebut dengan ambatik, itulah batik. Atau dengan membuat cap itu. Tapi kalau dengan printing, dengan batik jumputan gitu ya, yang orang mengatakan batik iket gitu ya, itu kan sebenarnya belum memenuhi standar nasional Indonesia tentang batik. Tapi orang lain juga banyak yang suka itu begitu. Nah, ini yang harus kita jaga agar batik, khususnya batik tulis, batik cap, dan gabungan antara tulis dan cap tetap bisa bertahan dengan baik di Indonesia ini. Saya sebagai pembatik, sebagai dosen, peneliti batik, dan orang yang berkecimpung tentang batik, saya berharap kepada masyarakat Indonesia agar pertama hati-hati di dalam memilih kain batik. Kemudian yang kedua, marilah kita biasakan menggunakan batik buatan Indonesia dalam negeri begitu. Kemudian kepada para pemerintah atau orang-orang yang berkepentingan di dunia batik atau pendidikan, mari kita ajarkan batik ini dari kecil. Mulai TK kita ajarkan membuat desainnya, di SD dikembangkan menyantingnya, di SMP nanti pewarnaannya dan seterusnya, sehingga batik Indonesia akan tetap lestari dan dijaga perkembangannya. Batik tidak hanya menjadi fashion saja untuk saat ini, namun batik juga bisa menjadi sumber mata pencaharian. Beberapa orang di Indonesia telah sukses berkat batik.
Walaupun teknologi dan brand fashion semakin berkembang, batik juga tidak kalah berkembangnya. Desain batik untuk saat ini semakin bagus dan modern. Selain bisa digunakan untuk kalangan orang tua, juga bisa digunakan oleh kalangan anak muda di era saat ini. Perkenalkan, nama saya Rosa Metanti. Keseharian saya melakukan wirausaha mandiri. Salah satunya adalah Gantari ini, butik di Surabaya sama di Madiun. Nah dari situ saya mendesain beberapa batik yang saya combine. Kadang saya juga pakai tenun dengan model-model yang bisa dipakai juga untuk anak-anak muda, untuk formal, ke kantor, untuk pesta juga di situ. Saya kenali juga ke beberapa teman. Saya juga mengikuti beberapa pameran, bazar di Jawa Timur, di Jakarta gitu. Saya sering banget pakai batik sebenarnya dari kecil saya tuh suka batik. Dulu bapak saya tuh kan tugas luar kota. Bapak saya pulang dari luar kota selalu bawakan kadang batik, kadang tenun itu. Jadi dari kecil saya tuh udah cinta batik. Dari zaman orang-orang itu masih batik itu yang cuman dipakai untuk acara nikahan, itu saya udah sering pakai untuk pergi-pergi kemana-mana zaman. Saya sering banget pakai batik. Memang karena saya suka batik itu dari kecil. Terus sekarang saya juga pakai. Nggak cuma untuk acara formal ya, saya pakai juga untuk acara santai, ke kondangan, terus ke kantor. Saya ke pantai juga bisa pakai batik.